Oke, halo, saya ucapkan kembali selamat malam Bapak Ibu semuanya atau halo semuanya, kembali lagi ya. Kembali lagi bersama saya Fajar Prawira dan kesempatan kali ini atau di video kali ini juga saya akan menjelaskan kembali atau melanjutkan kembali ya pembahasan kita yang minggu lalu saya juga bahas. Ini mengenai psikologi dan mindset seorang trader profesional gitu ya. Dan di video kemarin saya menjelaskan atau di video kemarin juga masih pada tema yang sama ya. Kita akan membahas 3 prinsip universal seorang trader profesional, yaitu ada mind, money, dan juga metode. Di tema pertama kita akan bahas mengenai mind terlebih dahulu. Mind terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita mengendalikan psikologi dan mindset kita agar kita bisa fokus menjadi seorang trader yang profesional. Di video kemarin atau di pertemuan kemarin saya membahas tentang 6 aspek psikologi dan mindset seorang trader profesional gitu. Itu ada ya videonya kemarin. Yang belum melihat atau mendengarkan, teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa lihat ya. Videonya saya upload di channel YouTube saya, di channel YouTube Fajar Prawira. Dan pertemuan kali ini saya akan membahas atau memberikan 3 tips psikologi trading gitu. Tips yang akan menjadikan Anda seorang trader dengan emosi yang matang dan stabil gitu. Video kemarin saya bahas tentang 6 aspek psikologi dan mindset. Nah, video kali ini saya akan membagikan 3 tips nih psikologi trading gitu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, aktivitas apapun yang akan kita lakukan di dunia trading forex, tidak akan terlepas dengan 3 tips yang saya akan berikan ini gitu. Berikut dengan 6 aspek yang saya berikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan karena kali ini saya tidak akan membahas dulu ke metode ya, karena sesuai tema saya akan membahas mindnya terlebih dahulu, karena mind itu atau mindset itu menjadi dasar untuk kita melakukan eksekusi atau tradingnya langsung gitu. Jadi psikologi dan mindset ini sangat penting perannya, dan untuk Anda yang baru belajar, ini cocok juga, ini video kali ini cocok juga untuk Anda yang baru belajar gitu. Karena setelah saya riset, setelah saya analisa, ternyata tingkatan mindset dan psikologi seorang trader itu adalah paling dasar gitu, atau paling bawah lah sebagai pondasi. Oke, kita langsung bahas aja mengenai 3 tips psikologi trading gitu. Tips yang akan menjadikan Anda seorang trader dengan emosi yang matang dan stabil. Oke. Yang pertama, pisahkan emosi dengan akun trading Anda gitu. Anda harus bisa memisahkan antara emosi dengan akun trading Anda. Terutama ketika akun trading Anda sedang dalam kondisi yang buruk, seperti misalnya akun trading Anda sedang menyusut atau loss ya, sebesar 30% misalkan. Nah, yang kedua, jangan biarkan hal itu mempengaruhi emosi Anda gitu. Ingat bahwa resiko dan kerugian adalah bagian dari trading ya. Resiko dan kerugian itu adalah bagian dari trading. Nah, ini pengertian ini saya bahas di 6 aspek psikologi ya, bahwa resiko dan kerugian itu adalah bagian dari trading. Karena kondisi sedang merugi itu adalah hal yang wajar dan pasti terjadi pada siapa saja, termasuk saya ya sebagai trader profesional gitu. Itu pasti akan terjadi pada siapa saja. Nah,
Namun ada perbedaan antara trader profesional dan trader amatir gitu dalam menyikapi kerugian ini. Jadi antara trader profesional dan trader amatir atau Anda yang baru terjun ke dunia trading forex itu ada perbedaan gitu, ada perbedaan cara menyikapi kerugian tersebut gitu. Misalkan Anda sedang loss atau sedang rugi misalkan. Nah, posisi trader profesional dan posisi trader amatir itu pasti ada perbedaan cara menyikapinya gitu. Perbedaannya seperti apa? Nah, ini yang membedakan adalah sikap dan mental kita gitu. Sikap dan mental kita. Yang pertama, trader profesional itu ketika menghadapi kerugian, mereka akan berhenti sejenak dari trading. Bukan karena takut atau trauma ya, tapi karena mereka sadar bahwa market sedang tidak bersahabat. Jadi, saya sebagai trader profesional ketika loss misalkan atau ketika dalam keadaan rugi itu pasti saya akan istirahat sebentar gitu. Bukan karena takut ya atau apalagi trauma, tapi kita lakukan analisa kembali, kita lihat lagi atau baca-baca buku yang pernah kita baca seputar trading forex atau apalah, tonton video-video apalah untuk membangkitkan atau menganalisa bahwa market selanjutnya akan seperti apa gitu. Dan seorang trader profesional, dia tidak membiarkan emosinya mempengaruhi akun tradingnya. Dan sebaliknya, dan juga tidak membiarkan akun tradingnya itu mempengaruhi emosinya. Jadi dia mengontrol emosinya, bukan dikontrol oleh emosinya. Ini ya, sikap dan mental seorang trader profesional ketika dia mengalami kerugian atau sedang loss misalkan berapa persen ya, misalkan ya dia tidak membiarkan emosinya itu mempengaruhi akun tradingnya. Jadi misalkan karena emosi lalu melihat keadaan akun tradingnya sedang loss, sedang rugi gitu, dia emosi lalu dia misalkan melakukan transaksi hebat-hebatnya gitu, separatis lah, karena ingin membalikkan keadaan gitu, dari rugi ingin menjadi profit. Itu jangan ya gitu. Nah, beda dengan trader yang amatir atau trader yang baru gitu. Baru mulai trading, lalu dia dihadapkan dengan kondisi rugi atau loss. Ketika menghadapi kerugian, mereka akan sangat tergoncang gitu. Harus gimana ini gitu ya. Dan akhirnya dia tidak jadi disiplin dengan trading system yang dibuat sendiri gitu. Jadi karena ini sebagai trader amatir ya, dan ini pun bukan saya mengatakan trader amatir seperti ini, tapi ini pun terjadi kepada saya pada saat itu ya. Ketika kita menghadap dengan kerugian atau kita terjadi loss itu sekian persen, sekian ratus ribu, sekian ribu dolar dan selanjutnya, itu perasaan kita yang pertama pasti tergoncang, apalagi mental itu pasti betul-betul tergoncang. Dan saya pun sama gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan yaitu saya trading menjadi tidak disiplin gitu, dengan trading system yang padahal trading sistemnya yang buat saya sendiri, tapi yang melanggar saya sendiri gitu. Dan jika Anda tidak bisa memisahkan emosi dengan akun trading Anda, maka Anda akan tetap menjadi bahan bakar market. Apa itu bahan bakar market? Silakan tonton video saya sebelumnya ya. Bahan bakar market itu kita sebagai trader gitu. Kita sebagai trader hanya untuk membuat industri forex retail itu tetap menyala gitu. Artinya ya kita misalkan kita trading 1 bulan kemudian MC, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian MC. Itu kan hanya membuat ya industri forex menyala aja gitu. Kayak bensin ya, bahan bakar.
Bahan bakar kan sifatnya menguap lalu hilang. Nah, kayak gitu. Silakan tonton video saya sebelumnya ya. Nah, yang kedua, memiliki kepercayaan diri yang positif. Nah, ini ya. 3 tips ini. Ini tips yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri yang positif. Apa maksudnya? Seorang trader harus memiliki kepercayaan diri ketika akan mengeksekusi trading plan-nya. Dia tidak boleh ragu sedikit pun gitu. Dan percaya diri gitu. Yang kedua percaya diri. Nah, percaya diri di sini adalah kita harus percaya dari hasil pengujian sistem yang telah dilakukan minimal 100 kali berdasarkan hukum bilangan besar atau sebuah hukum statistik dan probabilitas yang wajib Anda ketahui gitu. Jadi misalkan Anda memiliki trading plan atau sistem trading, itu harus melalui tahap pengujian gitu atau sistem pengujian yang telah dilakukan minimal 100 kali berdasarkan hukum bilangan. Misalkan dari 100 kali eksekusi atau trading gitu, 100 kali, itu probabilitasnya seperti apa atau statistiknya dari 100 kali itu seperti apa. Ya kalau misalkan cenderung jelek ya ngapain kita lakukan gitu, atau buat apa kita pertahankan sistem trading seperti itu. Tapi misalkan dalam 100 kali pengujian gitu ya, sistem pengujian 100 kali ternyata dominan profitnya gitu. Kita lihat ternyata ini masih memiliki probabilitas yang lumayan bagus. Ya itu jelas bisa kita pertahankan. Itu ya, yang kedua harus percaya diri gitu. Oke. Nah, dengan begitu psikologi dan mental Anda tidak akan ragu gitu untuk melakukan eksekusi meskipun mengalami kerugian yang beruntun. Nah, ketika kita berhasil nih menguji sistem yang kita punya atau sistem trading yang kita punya, itu tidak ada lagi yang namanya ragu. Misalkan meskipun kita mengalami kerugian yang beruntun, misalkan di bulan Desember total misalkan saya ada 50 entry gitu. Nah, di hari ini misalkan saya mengalami loss 3 kali nih. Loss 3 kali ya. Dalam 50 trading loss 3 kali. Kita hitungkan, kita tahu gitu bahwa jumlah profitnya masih lebih banyak. Nah, ketika kita sudah tahu dalam pengujian pun sistemnya bagus gitu. Ya, berarti tidak ada lagi keraguan meskipun kita mengalami kerugian yang beruntun. Nah, ini alasannya karena secara statistik kerugian beruntun adalah hal yang pasti terjadi dan wajar. Ya wajar ya, artinya wajar kalau misalkan terus beruntun dalam 1 bulan terus beruntun, ya itu namanya nggak wajar gitu. Tapi kalau di 50 kali trading atau 50 kali eksekusi beruntun misalkan lossnya 3 sampai 5, ya itu masih kita anggap probabilitasnya bagus gitu. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, jangan sok jagoan gitu. Ini ya, jangan sok jagoan. Oke. Percaya diri negatif yang mengedepankan emosi dan ego ketimbang pertimbangan yang rasional dan realistis gitu ya. Jadi percaya dirinya karena terlalu over kan itu menjadi negatif gitu ya. Over confidence, terlalu percaya diri itu menjadi negatif yang mengedepankan emosi dan ego gitu ketimbang pertimbangan yang rasional dan realistis seperti misalkan over trade. Karena kita terlalu percaya diri gitu, over confidence, kita profit misalkan 1-2 kali atau 1-2-3 kali dalam sehari, itu kan percaya diri kita bertambah gitu. Aduh, saya percaya diri banget nih sama sistem trading ini. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita naikkan resikonya misalkan karena terlalu percaya diri, saya naikkan resikonya. Yang pertama kita eksekusi dengan lot 1. Karena kita terlalu percaya diri, ya, kita menjadi over trade gitu. Kita naikkan resikonya dan
jumlah transaksinya gitu, eksekusinya itu banyak karena kita over confidence gitu. Yang kedua yang paling bahaya adalah over ranking. Over ranking nih ya. Ini sempat terjadi juga pada saya ya. Over ranking itu ya menganggap bahwa kita adalah paling jago gitu, merasa kita bahwa kita adalah paling jago. Ya. Ini pernah saya rasakan juga gitu ketika misalkan dalam satu hari saya berhasil mencapai target yang saya inginkan misalkan ya. Oh ternyata kecapai nih, bahkan lebih. Itu kan pasti merasa diri bahwa lihat gue dong, lihat gue profit kayak gitu. Masuk ke forum-forum pasti dibangga-banggain gitu. Wah Mas Fajar profit sekian, Mas Fajar sekian. Itu merasa diri kita menjadi seolah-olah apa ya? Padahal kalau kita lihat di pandangan market itu kita itu bukan apa-apanya gitu. Onggok apapun itu kita nggak ada apa-apanya padahal ya kalau dilihat. Tapi karena kembali lagi kepercayaan diri yang negatif gitu, yang over atau yang terlalu berlebihan itu menjadikan kita sombong gitu, atau akhirnya kita serakah juga gitu ya. Itu. Lalu lack of testing. Nah ini adalah sesuatu yang apa ya? Suatu yang pasti akan terjadi ya, terutama untuk Anda yang baru memulai gitu. Lack of testing ini misalkan Anda memiliki sistem trading gitu. Nah, belum aja memenuhi pengujian seperti tadi ya, pengujiannya ada misalkan secara hukum bilangan, lalu secara statistik ya, probabilitasnya seperti apa. Nah, karena Anda melewatkan pengujian ini ya, jadi meskipun ternyata sistem trading Anda ini jelek atau loss, tapi karena Anda percaya diri bahwa sistem trading saya ya bagus, lihat, padahal ternyata nol gitu sistem tradingnya. Nah ini harus diperbaiki, jangan sampai lack of testing ini, jangan ya, jangan seperti ini. Jangan sok jagoan artinya. Karena di hadapan market apapun, misalkan saya jago trading di gold, sehari 30 pip dapat lah. Pakai lot 1 ya dapatnya $300 misalkan. Misalkan ya. Tapi di mata market dunia ya, uang saya itu enggak ada apa-apanya gitu. Kemampuan saya apalagi. Itu. Dan ini juga harus menjadikan cermin ya untuk Anda yang ingin memulai trading tentunya ya, atau teman-teman di sini yang sudah memulai trading gitu. Oke. Sekian itu saja yang dapat saya berikan ya. 3 tips mengenai psikologi trading gitu. Nah, semoga ketiga tips itu bisa Anda pelajari dan bisa Anda lakukan sendiri karena sangat berguna gitu ya. Menurut analisa saya. Kenapa? Karena dari awal ini sebagai pembelajaran, dari awal saya trading ya, saya langsung ke money lalu ke metode. Saya memiliki uang lalu saya jadikan uang saya sebagai modal dan langsung mempelajari metode, tanpa sebetulnya seharusnya mempelajari psikologi dan mindset gitu. Dalam prinsip universal pun jelas bahwa letak mind itu lebih besar gitu pengaruhnya, atau lebih atas gitu ya dibanding dengan money dan juga metode. Nah makanya video kali ini atau materi kali ini saya akan memulai dari betul-betul dasar ya, prinsip dan mindset. Oke, terima kasih untuk kalian yang belum dapat kesempatan atau belum jelas mendengarkan video kali ini, kalian bisa lihat di channel YouTube saya ya. Ada Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube saya bernama Fajar Prawira. Oke, terima kasih, sampai jumpa.